Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, selamat pagi anak-anakku sekalian. Eh, Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Untuk kali ini Bapak akan sampaikan materi daring bahasa Arab kelas 8 MTS bab 2 bagian 3 semester ganjil, yaitu tentang qawaid atau tarkib terkait dengan al-jumlah al-fi'liyah wal ismiyah. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Maka Bapak harapkan kalian untuk menyimak apa yang akan Bapak sampaikan pada materi yang akan kita bahas pada pagi ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe-nya, like dan share. Qabla an nabtadi hadhihi dirasa, sebelum kita memulai pelajaran ini, hayya bina nabtadi bi qiraatil basmalah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, kita langsung saja ke materi. Jadi bahasan kita pada pagi ini adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan jumlah. Ya. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia kalimat, itu dalam bahasa Arab disebut jumlah. Jadi jumlah ini adalah susunan dari beberapa kata sehingga bisa dipahami ketika kata-kata itu dirangkai. Itu dalam bahasa Arab disebut jumlah, kesatuan atau kumpulan dari beberapa kata. Dilihat dari sisi susunannya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua bentuk. Ya, dilihat dari susunannya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Setiap susunan kalimat atau rangkaian kata yang diawali, di depannya didahului oleh isim atau kata benda, itu sudah pasti jumlah ismiyah. Ya. Struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada atau subjek dan khobar. Nah, jumlah ismiyah ini terdiri daripada mubtada dan khobar. Ya. Minimal ada mubtada dan khobar. Sekali lagi, bahwa jumlah ismiyah itu adalah susunan kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Ya. Setiap susunan kalimat yang di depannya ada kata isimnya, pasti dia adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini terdiri dari dua, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada itu subjek, khobar itu adalah predikat. Dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat jumlah ismiyah, ada yang perlu kita perhatikan. Apa yang perhatikan? Yang pertama tentang mubtada, pembuka kalimat. Ya. Kata benda yang ada di depan itu namanya mubtada. Mubtada ini harus berbentuk isim ma'rifat. Jadi mubtadanya itu harus berupa isim ma'rifat. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang isim ma'rifat. Yang termasuk isim ma'rifat diantaranya adalah isim domir atau kata ganti, itu ya. Kemudian isim alam atau nama benda, nama kota, kemudian kalimat atau kata yang didahului dengan al, dan seterusnya ya. Jadi mubtada harus berbentuk isim ma'rifat, nggak boleh isim nakiroh. Dan mubtada ini dibaca rofa ya, tidak dibaca nasab, tidak dibaca jar. Mubtadanya harus rofa. Ini dalam persyaratan untuk membuat jumlah ismiyah. Kemudian khobar itu yang setelah mubtada, jadi mubtada dulu baru khobar, kata yang kedua ya. Kata yang pertama di depan yaitu mubtada, yang kedua setelah mubtada adalah khobar. Khobar harus berbentuk isim nakiroh. Jadi khobar ini kebalik daripada mubtada. Kalau mubtada tadi harus berupa isim ma'rifat, kalau khobar harus berbentuk isim nakiroh dan dibaca rofa ya. Dan dibaca rofa jika berupa isim. Kemudian yang ketiga, dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenisnya. Artinya khobar, kata yang jatuh kedua setelah mubtada kan khobar. Nah, si khobar ini
harus sealur dengan mubtadanya dalam hal apa? Dalam hal jenisnya. Jenis ini dalam bahasa Arab ada dua, muzakkar, muannas, laki dan perempuan. Artinya kalau mubtadanya berupa muzakkar atau bentuk laki-laki, maka khobarnya pun harus muzakkar, nggak boleh berlawanan. Atau sebaliknya kalau mubtadanya berupa muannas atau jenis perempuan, maka khobarnya pun harus perempuan, ya. Kemudian harus sama dalam hal jumlahnya. Jumlah dalam bahasa Arab itu ada tiga, ada bentuk tunggal namanya mufrad, bentuk dua namanya musanna, ya, dan bentuk tiga ada namanya jama', ya. Jadi ketika mubtadanya berupa mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Atau sebaliknya kalau mubtadanya berupa bentuk bilangan dua atau lebih, maka disesuaikan harus sama. Nggak boleh berlawanan. Nggak boleh mubtadanya mufrad, musananya musanna atau jama'. Paham tum ya? Insya Allah paham. Ini persyaratan untuk menyusun jumlah ismiyah. Ya. Di sini contoh ya. Perhatikan kalimat berikut dan bandingkan di antara keduanya. Lihat ke sebelah kiri, di sini ada tulisan al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu sekolahan itu wasi'atun luas. Perhatikan. Al-madrasatu ini adalah kedudukannya jadi mubtada, pembuka kalimat, ya. Khobarnya mana? Khobarnya yang kedua yaitu wasi'atun. Sekolahan itu luas. Perhatikan. Untuk membuat khobar harus sesuai dengan mubtadanya. Tadi yang pertama dalam hal apa? Yang pertama dalam hal jenisnya, ya, muzakkar muannas. Nah, di sini al-madrasatu ini jenisnya muannas, tandanya muannas ada ta marbutoh. Maka khobarnya pun harus sama dalam hal jenisnya, karena di sini mubtadanya berupa muannas, maka khobarnya pun harus muannas. Nggak boleh al-madrasatu wasi'un. Khobar harus sama dengan mubtada dalam hal dalam hal jenisnya tadi yang pertama. Yang kedua, oke, perhatikan ke sebelah kirinya, at-thalibu mujtahidun. Seorang siswa itu mujtahidun, pinter, ya. At-thalibu mujtahidun, siswa itu pinter. At-thalibu ini jenisnya muzakkar, laki-laki, nggak ada ta'mar butohnya. Maka khobarnya pun harus menunjukkan muzakkar. Nggak boleh at-thalibu mujtahidatun, ya. Jadi harus sama, khobar harus sama dengan mubtadanya dalam hal jenisnya. Karena mubtadanya jenisnya muzakkar atau laki-laki, maka khobarnya pun harus laki-laki. Yang kedua, harus sama dalam hal apa tadi? Harus sama dalam hal jumlahnya. Dalam hal jumlahnya, jumlah dalam bahasa Arab itu ada tiga, ada jumlah bentuk mufrad tunggal, ada musanna bentuk dua, dan ada jama' bentuk banyak. Perhatikan, mubtadanya di sini apakah ini mufrad, apa ini musanna, apa ini jama', menunjukkan arti satu, dua atau banyak. Tentunya menunjukkan arti satu karena tidak ada tanda-tanda musanna dan tidak ada tanda-tanda jamaknya. Oke, kita lanjutkan. Thayyib. Al-faslu nadhifun. Al-faslu nadhifun, kelas itu bersih. Al-faslu nadhifun, kelas itu bersih. Perhatikan, khobar harus sama dengan mubtadanya dalam dua hal. Yang pertama tadi dalam hal jenisnya. Kalau mubtadanya jenisnya laki-laki, maka khobarnya pun harus laki-laki atau mudzakkar, dan sebaliknya. Kalau mubtadanya berupa muannas atau perempuan, maka khobarnya pun muannas. Karena di sini mubtadanya berupa muzakkar, maka khobarnya pun harus muzakkar. Perhatikan ke sebelah kiri, at-talibani mujtahidani. Dua orang siswa itu dua-duanya mujtahidani, pandai. Khobarnya mana? Khobarnya mujtahidani. Mubtadanya yang di depan, ya. Mubtada selalu di depan. At-talibani, dua orang siswa itu mujtahidani, pinter kedua-duanya. Perhatikan ini khobar menyesuaikan dengan mubtada. Mubtadanya menunjukkan arti berapa di sini? At-talibani menunjukkan arti dua. Tandanya dua, ada alif dan nun di akhir katanya, di akhir kalimatnya. At-talibani ini adalah musanna bentuk dua. Yang kedua mujtahidani ini harus menunjukkan arti dua. Khobar harus sama dengan mubtadanya dalam hal jumlahnya.
Karena mubtadanya jumlahnya menunjukkan arti dua ditandai dengan huruf alif dan nun di akhir kata, maka khobarnya pun harus sama dengan mubtada di depan. Dia harus musanna menunjukkan arti dua. Yang kedua, at-thalibani mubtadanya selain musanna dia juga adalah bentuk muzakkar, bentuk laki-laki. Kalau bentuk perempuannya kan at-thalibatani. Karena ini at-thalibani berarti bentuk muzakkar menunjukkan arti dua ya, muzakkar musanna. Di sini pun harus menunjukkan muzakkar musanna khobarnya. Kemudian kita ambil satu contoh lagi biar kalian paham. Al-hafilatu ya muzdahimatun. Ya, al-hafilatu muzdadihamatun. Di sini mubtadanya ada tamar butoh, bentuk perempuan atau muannas. Maka khobarnya pun harus menunjukkan muannas. Enggak boleh al-hafilatu muzdahimun ya. Khobarnya enggak boleh berlawanan dengan mubtada dalam hal apa? Dalam hal pertama adalah dalam hal muannas atau muzakkarnya, jenis laki-laki atau perempuan. Baik, lihat ke sebelah kiri, at-tullabu mujtahiduna ya. Para siswa itu bersungguh-sungguh. Nah, di sini at-tullabu kan jamak, menunjukkan arti banyak laki-laki. Maka di sini pun harus menunjukkan arti banyak. Begitu seterusnya. Kita bisa pelajari ke bawahnya contoh-contoh ini menunjukkan arti khobar dan mubtada, kesesuaian khobar dan mubtada. Baik, kita lanjutkan. Tadi jumlah ismiyah telah kita bahas. Jadi sekali lagi bahwa jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada ada di depan kalimat berupa isim atau kata ganti. Berupa isim atau kata benda. Khobar jatuh setelah mubtada. Jadi khobarnya harus sama dengan mubtada dalam dua hal. Yang pertama dalam hal jenisnya. Kalau mubtadanya mudzakkar maka khobarnya pun harus mudzakkar, dan seterusnya. Kalau mubtadanya muannas maka khobarnya pun harus muannas. Kita lanjut sekarang dengan jumlah fi'liyah. Jadi sekali lagi bahwa jumlah dalam bahasa Arab ada cuma dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Kalau tadi didahului dengan isim itu udah pasti kata benda. Udah pasti itu adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah ini selalu didahului dengan kata kerja. Kalau jumlah ismiyah di depannya kata benda dimulainya. Kalau jumlah fi'liyah selalu didahului dengan kata kerja atau disebut fi'il dalam bahasa Arabnya. Nah, jumlah fi'liyah ini terdiri dari 3 bagian. Yang menyusun jumlah fi'liyah itu tiga. Kalau jumlah ismiyah tadi kan cuma 2, yaitu mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah ada 3, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah pelaku dari pekerjaan itu, dan maf'ul bih adalah yang terkena sasaran dari pekerjaan tersebut. Subjek, predikat, objek. Nah, untuk penjelasan lebih detail lagi kita nanti akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Kemudian kita lanjutkan contoh daripada jumlah fi'liyah nih di bawah ada ya. Qara'a at-thalibu ad-darsa. Qara'a telah membaca siapa at-thalibu, seorang siswa laki-laki, ad-darsa, pelajaran. Ini udah pasti jumlah fi'liyah. Kenapa kita bisa memastikan? Karena didahului oleh qara'a. Qara'a itu adalah kata kerja ya. Sudah pasti ini kalau didahului kata kerja pasti ini adalah jumlah fi'liyah. Contoh lagi, fatahat Fatimatu al-baba, telah membuka siapa Fatimatu Fatimah al-baba pintu. Fatahat membuka, udah pasti kata kerja. Berarti kalau kalimat didahului kata kerja sudah pasti namanya jumlah fi'liyah. Oke. Nah, sekarang perbedaannya bagaimana kita cara membedakan bahwa kalimat itu adalah jumlah ismiyah atau kalimat itu jumlah fi'liyah? Gampang sekali. Jumlah ismiyah, kalimat dimulai dengan kata benda. Jadi untuk membedakan itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, lihat dulu kalimat di depannya apa? Kata benda atau kata kerja? Umpamanya di depannya katanya doroba, memukul. Nah, setelah doroba itu berada di depan, sudah pasti itu kata jumlah fi'liyah. Tapi kalau di depannya dengan kata benda atau isim itu sudah pasti jumlah ismiyah. Kalimatnya terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi ismiyah itu sudah paten, di dalamnya harus ada mubtada dan khobar. Nah, sebaliknya jumlah fi'liyah, kalimatnya dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Ya, jalasa, qatala, doroba, hafidho, dan seterusnya. Ya. Kemudian
untuk membedakan bahwa itu adalah jumlah ismi atau fi'liyah atau itu termasuk jumlah fi'liyah, kalimat itu terdiri daripada fi'il, fa'il dan maf'ul bih, kata kerja pelaku perbuatan ya. Jadi kalau ada jumlah di dalamnya ada kata kerja, ada pelaku pekerjaannya dan ada yang terkena sasaran pekerjaan, itu sudah pasti namanya jumlah fi'liyah. Coba kalian lihat contoh-contoh di bawah ini. Mana contoh-contoh jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Di sini di belah kanan kita melihat jumlah fi'liyah. Contoh yartadi at-talibu malabisal madrasah. Yartadi memakai at-talibu siswa itu malabisal madrasah, pakaian seragam. Yartadi memakai. Di depannya sudah jelas didahului dengan yartadi, menggunakan atau memakai. Ini udah pasti jumlah fi'liyah. Enggak mungkin ini jumlah ismiyah. Masa jumlah ismiyah didahului dengan kata kerja? Contoh lagi. Ya'malu Ahmadu al-wajiba al-manziliyah. Ya'malu Ahmad telah mengerjakan ya, Ahmad mengerjakan Ahmad secara letterleknya apa yang dikerjakan al-wajib al-manzili yaitu PR atau pekerjaan rumah. Ya'malu mengerjakan. Ini sudah pasti jumlah fi'liyah sebab didahului dengan kata kerja. Kemudian ta'allamul ustad al-lughat al-arabiyyah. Nah, di sini sudah jelas di depannya ta'allamu, mengajar. Mengajar adalah kata kerja. Maka ini sudah pasti jumlah fi'liyah. Kemudian di sebelah kiri ada tulisan at-talibu yartadi malabisal madrasah. Siswa itu memakai malabisal madrasah yaitu pakaian ataupun seragam sekolah. Di sini jadi bagaimana cara merubah jumlah fi'liyah ke dalam jumlah ismiyah, mengganti jumlah fi'liyah ke dalam jumlah ismiyah sangat gampang sekali. Bagaimana caranya? Caranya yang di jumlah fi'liyah, yang ini fa'il, pelaku dari sebuah pekerjaan, itu dijadikan mubtada, pembuka kalimat. Kemudian yang di dalam jumlah fi'liyah kata kerja yang di depan ini dijadikan khobar. Ya, tinggal aja, tinggal dipindah aja yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Contoh lagi ya'malu Ahmadu mengerjakan Ahmad, tinggal Ahmadnya untuk merubah menjadi jumlah ismiyah. Ahmadnya yang kedudukannya dalam jumlah fi'liyah menjadi fa'il, maka dia ditarik ke depan menjadi mubtada. Ahmad ya'malu. Ya'malu Ahmad. Jumlah fi'liyahnya ya'malu Ahmad. Jumlah ismiyahnya Ahmad ya'malu. Gampang kan? Ya. Jadi begitu saja caranya. Ya. Contoh di sini yantahil ambul qurrah fis sa'ah al-khamisah. Telah selesai selesai la'bul qurrah bermain sepak bola fi sa'atil khamisah pada jam 5. Selesai di sini adalah jumlah fi'liyah ya, kata kerja. Ya. Maka caranya adalah la'bul qurrah ditarik ke depan, yantahi ditarik ke belakang untuk merubah menjadi jumlah ismiyah dari fi'liyah ke ismiyah. Jadi gampang sekali ya. Kedudukan yang fi'il pada jumlah fi'liyah menjadi kedudukan yang fa'il atau pelaku dalam jumlah fi'liyah ditarik menjadi dalam jumlah ismiyah ditarik menjadi mubtada, dan yang menjadi fi'il dalam jumlah fi'liyah maka dijadikan khobar. Oke. Kita lanjutkan. Baik, ini bentuk latihan bagaimana kalian setelah tadi mendengarkan dan menyimak apa yang Bapak sampaikan tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah, syaratnya jumlah ismiyah seperti apa, jumlah fi'liyah seperti apa, kemudian bagaimana cara membedakannya itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, atau bagaimana cara merubah dari jumlah fi'liyah ke ismiyah, maka sekarang aplikasikan dalam bentuk latihan. Di sini Bapak sudah membuat latihan beberapa soal yaitu jumlah fi'liyah ya. Kalian tugasnya adalah merubah jumlah fi'liyah ke dalam jumlah ismiyah. Ingat tadi bagaimana cara merubah jumlah fi'liyah ke dalam jumlah ismiyah, yaitu menarik yang tadinya fa'il dalam jumlah fi'liyah ditarik menjadi mubtada. Yang tadinya fi'il atau kata kerja dalam jumlah fi'liyah kemudian dirubah dalam bentuk jumlah ismiyah, dia kedudukannya menjadi khobar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan kalian kerjakan bagaimana cara merubah menjadi jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah. Fahimtum? Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ini bisa kalian mengerti, dan silahkan untuk latihan kerjakan tugasnya. Ilal liqam as-salamah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.